Shalom semuanya. Shalom. Kenalin, nama aku Mei. Nama aku Rachel. Oh iya Pak, sebenarnya kita ada di sini tuh buat apa sih? Aku juga nggak tahu sih, tapi dari kita kan pakai topi. Ini juga pakai bando, mereka juga pakai topi. Kayaknya kita mau ngerayain Natal deh di sini. Oh, Natal Iya ya? betul. Tapi kok teman-teman yang ada di sini cuma ada panitia, pemusik sama kita doang sih Kak? Jadi kan sekarang lagi pandemi nih. Nah pemerintah itu ngeluarin aturan yang nggak boleh berkumpul. Jadi teman-teman yang di rumah itu live streaming saja dan yang datang ke gereja hanya untuk pelayanan. Begitu. Oke, kita langsung mulai aja ya. Sepertinya ya. Natal memang merupakan sebuah waktu awal dari sesuatu yang baru bagi umat Kristiani, sama dengan kelahiran siapapun. Memang awal dari sebuah kehidupan, tetapi Natal bukan merupakan sebuah fisik dari pesta-pesta untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus saja, melainkan apakah hati kita bisa menjadi awal dari kehidupan yang baru, dan apakah kita sanggup terus bisa berkarya menjadi berkat bagi orang lain. Semua itu bisa kita lakukan asalkan kita membuka hati kita sepenuhnya dan membiarkan Tuhan bertata dalam hidup kita sehari-hari. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Terpujilah Tuhan, Allah Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Semua ciptaan tunduk dan memuji Tuhan, karena kemahakuasaannya di atas kekuatan ciptaannya. Sungguh indah dan ajaiblah karya ciptaannya. Kebenaran dan jalan kehidupan yang sempurna. Aku percaya di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan yang sempurna. Aku percaya Allah telah berkarya hari demi hari, sehingga semua ciptaan menjadi indah dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan semesta alam. Terpujilah Dia sepanjang masa. Tuhan adalah Khalik semesta alam. Tuhan telah menciptakan dunia ini dan segala isinya dengan baik. Tetapi manusia sering berbuat di luar kehendak Tuhan dan tidak bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Sehingga pengertian manusia tentang kebenaran Tuhan menjadi semu dan abstrak. Bahkan buah hidup manusia menghasilkan yang asam pahit. Itulah sebabnya semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga ia tidak dapat mengalami kasih dan rencana Allah dalam hidupnya.
Dalam Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari Engkau memanggil kami, tetapi kami tidak mendengar. Ada waktu-waktu kami gagal mengenali kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami begitu terkurung dengan kesibukan dan urusan-urusan pribadi kami. Terkadang kami tidak mengenal-Mu dan kami tidak menjadi saksi bagi-Mu. Kami membenarkan apa yang sebenarnya jahat di hadapan-Mu. Bahkan kami melukai orang-orang dengan perkataan dan perbuatan. Ya Tuhan, kami telah berdosa terhadap Engkau. Karena itu, kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu.
berterima kasih kepada Tuhan atas pengasihannya kepada kita orang-orang berdosa. Sepatutnya kita sadar atas kebaikannya kepada kita sepanjang zaman. 2000 tahun yang lalu, firman Allah itu telah menjadi manusia. Ia hidup di tengah-tengah kita, ia berkomunikasi dengan kita. Saat ini, ketika peristiwa itu datang, kita tenang apa yang akan kita perbuat. 2000 tahun yang lalu, Yesus hidup di tengah-tengah kita. Ia lahir melalui Maria bundanya. Ia memberitahukan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Saat ini, kita ingin bersama-sama dengan Yesus kembali. Ketika malaikat menyuarakan bahwa Raja Dunia telah datang, kita merasa aman dan tentram, tidak ada yang kurang. Saat ini, mari kita membuka hati kita. Biarkan Kristus bertata di dalam hati kita. Mari kita memberikan hidup kita, sehingga semuanya menjadi sebuah kesempurnaan kembali. Sama seperti ketika Allah menjadikan dunia ini baik dan sempurna. Allah tidak mampu manusia terus hidup dalam dosa. Berasal dari dalam hatinya, ia tergerak oleh belas kasihan kepada manusia. Allah ingin manusia hidup dan beroleh keselamatan. Untuk melindungi di jalan dan membawa engkau ke tempat yang kusediakan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Ia adalah Raja, Tuhan jaya dan perkasa. Janji keselamatan yang Allah berikan kini disempurnakan. Bumi yang masih didiami oleh kegelapan segera melihat terang. Siapakah Raja keselamatan yang dijanjikan oleh Allah itu? Mari kita dengarkan berita anugerah Allah. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Marilah kita menghayati makna Natal yang ditandai dengan penyalaan lilin sebagai simbol terang dunia. Dan marilah kita menjadikan Yesus sebagai pusat penyambutan perayaan Natal kita di malam ini. Hayatilah Natal Yesus Kristus, bahwa Tuhan kita telah datang ke dalam dunia ini. Ia lahir di kandang Bethlehem dalam sejarah manusia, disaksikan oleh orang-orang percaya. Bila kita memperingati kelahirannya, kita tidak hanya membayangkan dia sebagai bayi kecil yang dibaringkan di atas palungan hewan, melainkan menghayati makna kedatangannya bagi kehidupan manusia dari zaman ke zaman.
Untuk penyalahan lilin, kami undang Ketua Panitia Natal, kemudian Ketua Rokris, kemudian perwakilan siswa perempuan, guru agama, dan perwakilan siswa laki-laki dipersilakan untuk maju ke depan.
Rachel, kayaknya kita udah sampai nih, kita udah nyanyi lilin. Berarti kalau penyanyi lilin kan biasanya kan di pertengahan acara tuh, ya kan? Nah, sekarang kita dengerin kata sambutan dulu nih dari Ketua Panitia Natal kita, Zire Tertia Siagian. Waktu dan tempat dipersilahkan. Shalom semuanya. Shalom teman-teman yang di rumah, yang dimanapun kalian berada. Puji Tuhan, pada kesempatan kali ini kita masih bisa merayakan Natal walaupun tidak bertatap muka ya, satu sama dengan yang lain. Pertama-tama saya ucapkan yang terhormat kepada Pembina Rokris SMA 18 Kota Bekasi sekaligus guru agama kami, Bapak Edi. Terima kasih untuk pembinaannya kepada kami panitia semua yang untuk membantu menjalankan acara Natal ini dengan berjalan dengan baik dan lancar. Dan kemudian juga kepada teman-teman panitia semua, saya ucapkan terima kasih karena atas bantuan kalian Natal kali ini bisa berjalan dengan baik, dan terima kasih juga kalian sudah mau berkontribusi dan sudah mau bekerja sama. Puji Tuhan banget, saya bersyukur bisa punya rekan-rekan panitia yang luar biasa. Dan untuk teman-teman semua yang di rumah dimanapun kalian berada, ya mungkin di Natal kali ini kita nggak bisa bertemu ya satu sama yang lain, tapi setidaknya kita masih bisa berkomunikasi dan melalui acara streaming kali ini. Dan semoga di acara Natal kali ini kita bisa mempererat tali persaudaraan kita dalam satu organisasi Rokris SMA 18 Kota Bekasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Yang selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Rokris kita, Kak Ruth Angelica. Waktu dan tempat dipersilahkan. Shalom semuanya. Shalom. Sebelumnya aku mau ucapin selamat Natal dan tahun baru buat kita semua. Walaupun ini udah Februari, tapi nggak apa-apa, kita masih tetap bersukacita. Dan walaupun kita melaksanakan secara streaming, aku mau teman-teman dimanapun kalian berada, kalian tetap bersukacita dan juga tetap semangat. Nah, sebelumnya aku mau minta maaf kepada teman-teman mungkin yang di rumah, dan karena video kami mungkin resolusinya kurang baik karena kami juga baru pertama kali melaksanakan ini. Jadi kami panitia dan juga saya mau minta maaf sebanyak-banyaknya. Dan juga saya mau say sama alumni, apa kabar kakak-kakak semua, semoga sehat selalu dan semoga selalu diberkati oleh Tuhan. Nah, aku di sini mau aplaus ke panitia kita dan juga pemusik sama SL. Mereka tuh udah luar biasa banget. Mereka udah mau luangin waktu mereka untuk latihan, untuk ada di sini sekarang. Dan aku mau ucapin terima kasih sama teman-teman semua yang lagi saksiin di rumah. Terima kasih kalian udah saksiin acara Natal SMA 18 Bekasi. Mungkin situ aja yang bisa aku sampaikan. Shalom. Yang terakhir dari pembina agama kita, Pak Edi. Sudah tempat dipersilahkan, Pak. Shalom. Terima kasih. Yang pertama, mari kita bersama-sama menaikkan puji syukur atas rahmat Tuhan kita, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Raja Gereja yang saat ini kita rayakan kelahirannya. Sebelumnya kami mengucapkan dulu selamat Natal dan tahun baru. Walaupun tahun baru sudah 1 bulan lebih, tetapi dalam perayaan Natal tidak ada batas waktu, karena Natal itu adalah kelahiran, sehingga kita dilahirkan kembali, ya, dilahirkan kembali untuk terang kasih Tuhan, untuk mengingatkan kembali
Terima kasih buat anak-anakku semua pada saat ini, terkhususnya panitia. Luar biasa di dalam persiapannya, walaupun dalam situasi pandemi saat ini yang membuat kita banyak kekhawatiran, namun tidak mengurangi semangat anak-anak semua di dalam mempersiapkan perayaan Natal ini. Walaupun semuanya ini dilaksanakan dengan penuh protokol yang tetap sesuai dengan aturan pemerintah. Sahabat saya, anak-anak semua, tadinya Natal dilaksanakan secara online, namun ternyata oleh karena pandemi yang sangat panjang sehingga Natal dilaksanakan dengan secara streaming. Ini tidak mengurangi rasa semangat kita, tetapi saya yakin bahwa hati kita tetap semangat di dalam Tuhan untuk menyembah Tuhan. Pesan dari Bapak, pesan dari Bapak buat anak-anakku yang panitia maupun yang ada di rumah. Biarlah melalui perayaan yang sangat sederhana ini boleh membuat hati kita penuh sukacita, dan senantiasa selalu kita tetap kasih karunia Tuhan senantiasa membuat kita penuh syukur walaupun dalam situasi pandemi saat ini. Jaga kesehatan dan juga belajar yang baik walaupun dengan secara daring. Manfaatkan waktu yang ada, karena tidak ada orang sukses tanpa kerja keras, tidak ada orang sukses tanpa perjuangan yang keras. Semuanya itu harus dilalui semua. Oleh sebab itu, anak-anak semua, kami yakin dan percaya bahwa tetap berada di dalam naungan Kristus. Jangan tinggalkan Kristus. Tetap berdoa, tetap memohon kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan, sumber penopang kita, yang mampu memelihara kita. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih kepada anak-anak semua. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Oke, terima kasih untuk tadi kata sambutan dari Ketua Panitia Natal, Ketua Roh Kris, dan Guru Pembina Agama Kristen. Selanjutnya, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita bernyanyi Give Thanks.
Oke, mari teman-teman sebelum kita dengarkan firman Tuhan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat perayaan Natal yang Tuhan izinkan kami lakukan hari ini. Kami percaya di balik keterbatasan yang kami lakukan ada Tuhan yang tidak terbatas yang bekerja buat kami. Dan lewat perayaan Natal ini jadi berkat buat hidup kami sendiri dan buat banyak orang. Terlebih buat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Bersama-sama kita katakan amin. Oke teman-teman, shalom. Merry Christmas buat teman-teman dari Seman 18 Bekasi. Tuhan memberkati teman-teman. Dan saya berdoa teman-teman dalam keadaan yang sehat. Semua keluarga terlindungi oleh Tuhan. Dan semua kebutuhan teman-teman tetap dipelihara oleh Tuhan. Thank you buat Pak Edi yang hari ini terus mempercayakan saya untuk melayani. Dan hari ini kita akan sama-sama dengarkan firman Tuhan dari tema Natal kita, Light Up Around You. Jadilah berkat, cahaya, bersinarlah, dan terangilah orang-orang di sekitar kita, oke? Yesaya pasalnya yang ke-60, ayatnya yang pertama. Namun izinkan saya untuk membaca sampai dengan ayatnya yang kedua. Yesaya pasal yang ke-60, ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Mari kita baca sama teman-teman Alkitab kita. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Teman-teman, ayat yang barusan kita baca ini bukan ayat biasa, ini bukan kalimat biasa. Tapi saya melihat ini adalah sebuah seruan dari Nabi Yesaya buat orang-orang percaya yang waktu itu ada di pembuangan. Mereka dalam keadaan yang gelap, kelam, mereka tidak pernah tahu dengan masa depan mereka. Mereka hidup dalam keputusasaan teman-teman. Mereka hidup dalam ketakutan dan ancaman teman-teman. Kenapa? Karena mereka ada di negeri asing pada waktu itu. Mereka tinggal dalam perbudakan sebagai tawanan di negeri asing pada waktu itu. Tapi kalimat yang sama teman-teman datang juga buat hidup saya dan hidup teman-teman. Waktu firman Tuhan berkata, bangkitlah, jadi teranglah. Di Alkitab bahasa Indonesia, itu menggunakan tanda koma teman-teman. Kalau teman-teman lihat di Alkitab teman-teman, bangkitlah, koma. Menjadi teranglah, koma. Tapi kalau teman-teman baca di terjemahan yang lain, di dalam bahasa Inggris, tepatnya di New English Translation, teman-teman akan mendapati. Yesaya pasal 60 ayat yang pertama. Alkitab bilang begini, arise, tanda seru teman-teman. Shine, tanda seru. For your light arrives, tanda seru. The splendor of the Lord shines on you, tanda seru. Semua kata dan kalimat itu teman-teman diakhiri dengan tanda seru. Apa sih maksudnya teman-teman? Ini dua makna yang berbeda. Waktu sebuah kalimat pakai tanda koma dan sebuah kalimat pakai tanda seru. Teman-teman akan dapati begini, tanda seru cuma dipakai untuk menyatakan kalimat-kalimat seruan atau kalimat-kalimat perintah. Contoh misalnya, pergi. Itu berarti tanda seru, bukan koma. Pergi. Bukan teman-teman. Waktu Alkitab bilang begini, bangkitlah jadi teranglah, pakai tanda seru. Kalau kita mau benar bacanya, maka Alkitab akan bilang gini, bangkitlah. Kurang lebih begitulah teman-teman ya. Dan jadilah terang. Bersinarlah teman-teman. Nah itu sebuah perintah teman-teman. Sebuah seruan perintah buat saya dan teman-teman. Beda undangan sama perintah. Kalau undangan teman-teman boleh hadir, teman-teman boleh enggak. Itu pilihan teman-teman. Tapi kalau perintah, kita nggak punya pilihan lain selain melakukan perintah. Atau kalau kita tidak lakukan, sebenarnya kita sedang berontak sama Tuhan. Nah waktu Tuhan kasih perintah, bangkitlah teman-teman. Dan bersinarlah teman-teman. Menjadi teranglah. Artinya begini, gak ada pilihan lain buat saya dan buat teman-teman. Tahun ini saya dan teman-teman mesti bangkit dan jadi terang buat banyak orang. Amin. Dan bukan cuma itu teman-teman. Waktu teman-teman cari tahu penjelasan tentang tanda seru, teman-teman akan mendapati begini, bahwa tanda seru dipakai untuk menggambarkan sebuah kesungguhan. Ini hal yang serius, sungguh-sungguh. Tuhan benar-benar mau teman-teman, saya dan teman-teman bangkit. Keadaan kita terlalu serius. Situasi sekarang terlalu serius teman-teman, untuk kita responi dengan biasa-biasa. Makanya begini, untuk sebuah keadaan yang serius, yang genting ini teman-teman, Tuhan kasih sebuah perintah yang serius. Apa itu? Bangkitlah dan jadi teranglah.
Kenapa sih saya dan teman-teman mesti bangkit? Jawaban sederhananya begini teman-teman. Kenapa harus bangkit? Yang pertama, karena saya dan teman-teman selama ini tidak terlihat. Bangkit dari kubur. Apanya yang bangkit? Mayatnya. Selama ini nggak kelihatan dia. Tiba-tiba dia bangkit. Itu tuh. Kalau teman-teman pakai kata arise, itu artinya begini teman-teman. Muncul dia. Teman-teman yang suka ngedit. Nah, kalau teman-teman pakai editan ada arise teman-teman, maka teks atau gambar itu muncul teman-teman. Nah, waktu Alkitab bilang gini, arise, bangkit, muncullah. Kenapa? Karena selama ini kita nggak kelihatan teman-teman. Kenapa orang Kristen nggak berdampak? Ya sederhana jawabannya. Orang Kristen nggak kelihatan. Generasi kita nggak kelihatan. Kenapa generasi kita nggak kelihatan? Jawabannya sederhana teman-teman. Generasi kita tenggelam dengan keadaan dan kegelapan yang hari ini sedang menutupi dunia ini. Alkitab bilang ini. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Oke? Kegelapan menutupi bumi. Waktu Alkitab bilang ini, bangkitlah. Supaya Alkitab kasih tahu sama kita gini, jangan biarkan kegelapan menutupi dan menenggelamkan hidup saya dan hidup teman-teman. Hari ini kita tahu bahwa COVID memakan banyak jiwa teman-teman. Banyak orang meninggal karena COVID. Bahkan bukan cuma kehilangan nyawa teman-teman. COVID mengambil pekerjaan, penghasilan, ekonomi, kebutuhan orang teman-teman. Bahkan bukan cuma itu, COVID juga merenggut damai sejahtera, keberanian, sukacita, sehingga orang tinggal dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran teman-teman. Jangan biarkan saya dan teman-teman tenggelam di dalam kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang sedang terjadi hari-hari ini. Jangan biarkan hidup saya dan hidup teman-teman tenggelam dalam situasi di mana kita lagi susah, banyak masalah, penderitaan, aniaya, tekanan hidup. Jangan biarkan teman-teman cahaya saya dan cahaya teman-teman tertutupi dengan semua itu. Tapi saya cuma mau bilang begini, di dalam keadaan yang begitu gelap, di dalam kegelapan, itulah waktu yang terbaik untuk bangkit dan jadi terang. Sekali lagi, dalam keadaan yang penuh dengan kegelapan, itu waktu yang terbaik untuk saya dan teman-teman bisa bangkit dan jadi terang teman-teman. Ada orang yang bilang gini, kenapa sih kamu gak lakukan ini dan itu? Ya, habis gimana dong? Orang gelap gimana mau buat ini dan itu? Susah lah. Kegelapan, saya gak bisa lihat apa-apa dan sebagainya. Ada banyak orang menjadikan alasan teman-teman untuk tidak berbuat apa-apa. Karena apa? Karena kegelapan, situasi, masalah, keadaan yang sedang mereka hadapi. Tapi saya mau bilang begini, seharusnya teman-teman, keadaan dan situasi yang hari ini bisa buat saya dan teman-teman jadi takut. Seharusnya keadaan inilah teman-teman jadi alasan untuk saya dan teman-teman harus bangkit dan jadi terang. Jadi berhadapan dengan kegelapan, keadaan teman-teman yang tidak menyenangkan hari-hari ini, bahkan mungkin jadi menakutkan buat sebagian orang. Bukan berarti kita harus berdiam, mengeluh, bahkan mencari alasan untuk kita takut teman-teman. Tapi kita harus muncul, timbul, jadi terlihat di hadapan banyak orang. Dan akhirnya kita harus jadi berkat. Kenapa sih Tuhan kasih perintah bangkit buat saya dan buat teman-teman? Jawabannya sederhana begini. Kalau saya kasih perintah buat anak saya, ambil, itu karena gini, karena dia belum ambil. Kalau saya kasih perintah buat anak saya, belajar, itu artinya begini, dia belum belajar. Mandi, berarti apa? Dia belum mandi. Kenapa Tuhan kasih perintah buat saya dan buat teman-teman? Bangkit, jadi terang. Kenapa? Karena Tuhan tahu, hari ini saya dan teman-teman tenggelam. Kita belum bangkit, kita belum terlihat teman-teman. Dan Tuhan mau saya dan teman-teman terlihat, muncul dong, jadi terang, jadi berkat. Kenapa disuruh muncul? Ya selama ini gak muncul. Orang gak bisa lihat kita teman-teman. Dan saya berdoa teman-teman, keadaan apapun yang hari ini sedang saya dan teman-teman alami, ini waktunya untuk saya dan teman-teman bangkit dan jadi terang. Jangan biarkan kau tenggelam dengan semua keadaan, dosa yang bisa buat kita gak jadi berkat hari-hari ini. Yang kedua teman-teman, ada terang Tuhan di atas kamu.
Yang pertama, alasan kenapa kita mesti bangkit, karena selama ini saya dan teman-teman gak terlihat, oke? Yang kedua, alasan kenapa saya dan teman-teman mesti bangkit, karena Alkitab berkata begini, di ayatnya yang pertama, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Alasannya gini, sebab terangmu datang teman-teman, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Alasan saya dan teman-teman mesti terlihat, mesti bangkit, simple. Kenapa? Karena ada terang Tuhan dalam hidup kita. Ada terang Tuhan di atas hidup kita teman-teman. Lebih daripada kegelapan yang menutupi kita. Kita cuma mau berkata gini, kegelapan boleh ada, tapi saya tetap punya Tuhan. Masalah boleh ada, asalkan saya punya Tuhan. Tekanan boleh ada teman-teman, yang penting saya tetap punya Tuhan. Penyakit dan ketakutan boleh ada teman-teman, tapi saya punya Tuhan. Virus boleh ada, tapi saya tetap punya Tuhan. Ada Tuhan melampaui ada masalah dalam hidup kita teman-teman. Jangan fokus sama ada masalahnya, tapi fokuslah ada Tuhan di tengah-tengah kegelapan dalam hidup kita. Oleh sebab itu begini, orang yang sadar bahwa ada Tuhan dalam hidupnya, mereka pasti bangkit dan jadi terang teman-teman. Ada banyak orang berusaha untuk jadi terang teman-teman, untuk bangkit. Kenapa mereka nggak bisa bangkit dan jadi terang? Sederhana, nggak ada Tuhan dalam hidup mereka. Perhatikan teman-teman, bangkit jadi terang. Oke? Ada banyak orang mau bangkit, mau muncul, mau kelihatan teman-teman, tapi mereka nggak jadi terang teman-teman. Tapi ada orang-orang teman-teman yang mereka sebenarnya jadi terang, tapi mereka nggak bangkit, mereka tenggelam. Mereka bersembunyi teman-teman. Saya berdoa teman-teman bukan hanya bangkit, tapi teman-teman juga jadi terang. Alasannya kenapa? Karena ada Tuhan dalam hidup saya dan hidup teman-teman. Dengar-dengar teman-teman. Ada uang nggak buat orang jadi terang. Kenapa teman-teman? Orang boleh punya uang, tapi tanpa Tuhan uangnya nggak jadi berkat buat orang lain. Sekali lagi, orang boleh punya uang, pengetahuan, keahlian, tanpa Tuhan, uang, kemampuan, pengetahuan yang mereka punya tidak mengalir buat orang lain dan jadi berkat. Tapi kalaupun teman-teman sedikit saja yang kita punya sih, tapi terbatas. Tapi ditambah Tuhan, yang terbatas itu bisa jadi berkat buat banyak orang. Saya mau ajak teman-teman gini, fokuslah bukan dengan keadaan, bukanlah untuk bagaimana mendapatkan uang. Ya, kita semua perlu uang. Kita semua perlu belajar banyak dan penuhi pikiran kita dengan pengetahuan dan semua keahlian yang kita perlu bisa cari buat masa depan kita. Tapi lebih daripada itu teman-teman, kalau teman-teman punya Tuhan dalam hidup teman-teman, teman-teman punya firman Tuhan dalam hidup teman-teman, maka yang sedikit ini teman-teman ditambah Tuhan jadi berkat buat orang. Uang tambah Tuhan, pengetahuan tambah Tuhan. Bukan berarti Tuhan jadi pelengkap, bukan. Karena tanpa Tuhan semua yang kita punya tidak buat kita jadi terang dan jadi berkat buat banyak orang. Apa sih maksudnya teman-teman? Ada Tuhan dalam hidup kita. Jawaban sederhananya begini. Waktu Tuhan belah kepala kita, apakah dia mendapati ada firman Tuhan di kepala dan di otak kita, di pikiran kita? Waktu Tuhan belah dada kita dan coba cari tahu apa yang ada dalam hati kita, apakah dia mendapati teman-teman ada firman Tuhan di dalam hati kita? Atau jangan-jangan begini, Tuhan belah kepala, Tuhan belah dada kita, yang dia dapati kecemasan, ketakutan, dendam, dosa, pikiran sia-sia, keinginan-keinginan duniawi teman-teman. Saya berdoa supaya waktu Tuhan belah, Tuhan dapati begini, ada Tuhan di sana. Cuma hanya ada Tuhan dalam hidup kita, saya dan teman-teman bisa jadi berkat buat banyak orang. Saya nggak akan perpanjang lagi teman-teman pemberitaan firman Tuhan. Tapi kalau hari ini kau mau bangkit, kau mau jadi terang, pastikan kau baca firman, renungkan firman, perkatakan firman, praktekkan firman, bagikan firman Tuhan buat banyak orang. Bukan hanya lewat perkataan, tapi lewat kehidupan saya dan kehidupan teman-teman. Ini waktu yang serius sekali lagi. Jangan responi keadaan dan situasi ini
dengan main-main. Jangan tanggapi hidup ini biasa-biasa teman-teman, tapi tanggapi perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya teman-teman sadar ini waktu yang penting untuk saya teman-teman. Bukan hanya bangkit, bukan hanya tampil teman-teman, tapi jadi terang. Dan waktu kita bangkit jadi terang, orang bisa melihat ada Tuhan di dalam saya dan dalam diri teman-teman. Maju terus teman-teman sepanjang tahun ini apapun yang terjadi. Justru saat teman-teman mendapat ada keluarga teman-teman menghadapi masalah, papa mama sedang dalam ketakutan, kecemasan, keluarga teman-teman dalam keadaan yang mungkin sekarang tidak baik keadaannya. Ini waktu teman-teman untuk bangkit jadi terang. Muncullah buat keluargamu, buat orang-orang di sekitarmu. Lakukanlah sesuatu karena ada Tuhan yang berkuasa dan firman Tuhan yang jadi terang buat hidup saya dan hidup teman-teman. Sekali lagi Merry Christmas. Tuhan Yesus memberkati teman-teman di Seman 18 dan terus jadi berkat. God bless you. Mari kita berdoa teman-teman. Kayak bersyukur Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami menyadari bahwa waktu ini bukan jadi waktu yang buat kami main-main, tapi kami serius menanggapi perintah Tuhan sungguh-sungguh. Dan ini waktu dimana kami harus bangkit, tampil. Kami muncul di tengah-tengah keadaan yang menakutkan ini untuk jadi berkat buat banyak orang, supaya orang bisa melihat dan mengenal siapa kami sesungguhnya di hadapan Tuhan, dan orang bisa melihat ada Tuhan di atas hidup kami, melampaui masalah yang ada di atas hidup kami hari-hari ini. Kayak berdoa Tuhan, apapun yang terjadi, kami akan tetap punya kekuatan untuk terus bergerak dan melayani banyak orang. Apapun yang terjadi Tuhan, kami mau tetap memberi dan jadi berkat buat banyak orang. Apapun yang terjadi, kami mau berkata tidak pada dosa dan kejahatan, dan kami hanya mau menyenangkan Tuhan hari-hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Setiap kita yang mau bangkit dan menjadi terang, bersama-sama kita katakan amin. Oke, setelah kita mendengarkan pemberitaan firman dari Tuhan, sekarang mari kita menyanyikan lagu dari Pulau Benua. masuk di dalam pemutusan dan berkat, mari kita doa sapa sejenak. Baik anak-anak yang di sini maupun yang di rumah, mari kita berdoa. Segala hormat dan kemuliaan hanya kami naikkan padamu Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, Tuhan yang menjadi sumber pengharapan akan hidup dan kehidupan kami ya Bapa. Pada saat ini Tuhan kami mengucap syukur atas segala kasih karunia Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan pada saat ini kami boleh merayakan
kedatangan-Mu di muka bumi. Bapa, oleh karena kasih Engkau, Tuhan boleh mengampuni segala kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami berdoa khususnya buat anak-anak-Mu Roh Kris SMA 18. Biar Tuhan Engkau tambahkan berkat anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu tetap setia dan takut akan Engkau, sehingga anak-anak-Mu semakin hari semakin bertumbuh dalam iman. Terlebih Tuhan, masa-masa pandemi saat ini, biar Engkau Tuhan boleh mengangkat dan segera untuk memulihkan saat ini ya Bapa. Pandemi yang berkelanjutan ini Bapa, kira Engkau Tuhan, kami tidak tahu apa yang menjadi rencana Engkau, tapi kami hanya memohon, biar Engkau Tuhan, biarlah ini menjadi sebuah tantangan bagi kehidupan kami, untuk tetap kami beriman kepada Engkau. Tuhan, jaga kesehatan anak-anak-Mu, biar anak-anak-Mu tetap setia dan tetap sehat, menjaga kesehatannya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa khususnya buat bangsa dan negara kami, biar Tuhan berkati, biar Tuhan lepaskan dari segala penderitaan, sehingga Tuhan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam bangsa dan negara kami segera selesai, sehingga damai sejahtera senantiasa menaungi setiap warga, rakyat, dan juga kita semua, sehingga Tuhan kami boleh merasakan aman dan damai. Tuhan, kami serahkan sekolah kami ke dalam tangan kuasa-Mu, biar Engkau sendiri Tuhan yang menuntunnya. Inilah Tuhan seluruh doa kami, hanya kami minta di dalam nama Tuhan kami Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, saya undang bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama, untuk menaungi kehidupan, bahwa dalam kehidupan ini Tuhan menghendaki supaya kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, supaya kita hidup di dalam terang Tuhan, sehingga Tuhan menghapus wajah yang penuh dengan kebencian, dan Tuhan mengutus kepada kita untuk menjadi terang oleh karena kasih karunia dan keselamatan Tuhan, sehingga kegelisahan dan juga penderitaan telah dihapus oleh Tuhan melalui darah-Nya yang suci. Oleh karena itu juga Tuhan mengutus kita untuk tetap melayani di dalam kasih Tuhan dan kebenarannya. Oleh karena itu saudara-saudara, arahkan hati dan pikiran dan rohmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Gak kerasa ya, kita sudah ada di penghujung acara nih. Sekarang aku mau ngajak teman-teman untuk bangkit bersama. Ayo teman-teman, kami undang semuanya ke depan. Ayo, kita undang semuanya. Kami dari Panitia Natal mengucapkan Selamat Hari Natal dan